Oke, hari ini saya mau sedikit review buat om-om yang penasaran tentang winch gearbox saya. Ini kenapa saya pakai winch gearbox ini karena ada beberapa pertimbangan sih. Pertimbangan utamanya adalah biaya dan perawatan sih. Nah, untuk biaya sendiri ini terbilang murah ya, karena dengan torsi melimpah, speed yang kencang, sama perawatan yang minim gitu. Oke, kita langsung aja ya untuk plus minusnya. Ini untuk plusnya dulu ya. Untuk plusnya dia karena sistemnya gearbox, otomatis si gearnya tuh pada gede-gede, otomatis lebih kuat juga ya untuk durability-nya. Untuk gearnya sendiri karena dia pakai gearbox, otomatis gearnya itu lebih kuat daripada winch yang pakai servo. Nah, dulu saya pakai model seperti ini. Nah, model seperti ini saya modif untuk jadi winch ya, bekas servo, cuma karena saya harus mungkin nunggu rusak dulu untuk winch servo, atau enggak saya harus beli servo baru untuk bikin winch, maka agak sayang juga gitu ya, makanya saya pilih winch gearbox ini itu karena dia minim perawatan. Kalau winch servo sih emang sih tergantung pemakaiannya, cuma ini umurnya nggak terlalu panjang juga ya, saya pakai karena ya saya mabar paling sebulan itu hanya 2 kali ya paling sering gitu, jadi seminggu 2 kali saya mabar, otomatis pemakaian list juga paling kuat setahunan lah ya gitu. Dan sama emang kita mulai mulai berat, mulai obesitas karena banyaknya penambahan aksesoris gitu, makanya saya pertimbangan untuk pilih winch gearbox ini gitu, karena dia lebih kuat gitu ya, gearnya juga gede-gede. Sama pertimbangan kedua, ini untuk winch ini dia emang udah cepat ya, udah cepat gitu untuk narik sama ngurulnya ya. Cuma saya pingin yang lebih cepat lagi, kayak quick release gitu. Jadi pada saat eh, kita mau ngeluarin winch, dia nggak nunggu lama dulu ya, emang sih bisa ditarik sebelumnya pas kita nanti mau nge-winch di track gitu. Cuma pada saat narik kalau ngabar, narik juga lumayan agak lama gitu ya kan, untuk menggulungnya lagi. Nah, kalau untuk ini saya contohin sebentar ya. Ini dia bisa di setting nih untuk kecepatannya, pelan cepetnya gitu. Oh, ini bisa kita setting untuk kecepatannya. Nah, kalau untuk nariknya juga kita bisa setting juga untuk pelan cepatnya gitu. Nah, jadi kita bisa sesuaikan, kalau yang cepat, pengen cepat lagi. Jadi untuk waktu mainnya juga sama pas kita di track, kita nggak tunggu, harus nunggu lama-lama buat ngegulung winchnya lagi gitu. Nah, itu jadi pertimbangan saya yang kedua. Yang ketiga yaitu di perawatan sama suku cadangnya. Mungkin karena model kayak gini jarang ya yang jual gearnya, cuma ya nggak apa-apa karena gearnya juga gede, sama kita pemakaian ya nggak sering-sering amat kayak gearbox utama ya, jadi masih awet. Nah, untuk motornya, ini motornya murah banget gitu ya, cuma ya paling mahal di kisaran 80.000 lah untuk motornya. Untuk ISC-nya sendiri saya pakai ISC Basa yang 3 AM 32 yang 30 ampere. Untuk model itu sekarang udah murah-murah untuk Wins Basa, beda kayak dulu udah mahal banget ya. Sekarang harganya di 220 untuk 30 ampere, itu udah bagus gitu ya. Sama dia kapasitas drumnya juga lebih gede gitu. Nah, oke, itu udah beberapa kelebihannya ya. Itu satu, dari segi kekuatan.
jangan ditanya lah, ini gearbox ya. Kedua, durability, gearnya gede-gede udah pasti ya, lebih kuat juga. Ketiga, suku cadang murah. Nah ini ya yang jadi pertimbangan saya paling utama, itu suku cadangnya murah, karena kita kan sering main, ada kemungkinan rusak gitu. Apakah bisa dirusak di gear, motor, atau ISC-nya. Nah karena ini terbilang murah untuk perawatan ya, taruhlah kalau kita beli 8274 itu motornya sendiri kan lumayan ya, hampir mendekati harga satu set ini ya gitu. Satu set ini dia hampir mendekati gitu. Kalau ini kalau kita rusak motor ya, ini motor paling 80.000, ISC paling 220-an lah gitu ya gitu. Jadi masih minim gitu, sama ya awet aja gitu. Nah untuk minusnya itu adalah dia ini ukurannya besar gitu. Jadi kita harus penempatannya harus benar-benar mikir di mana gitu. Ini kan saya karena body Cherokee, oke saya tempatkan di depan, asalnya di belakang sih, cuma karena untuk pendistribusian berat gitu ya, biar lebih seimbang saya tempatkan di depan gitu, sama biar lebih apa namanya, lebih enak juga gitu, deket gitu kalau ke depan gitu, karena ini buat winch utama otomatis di depan gitu ya. Terus minus kedua dia nggak estetik gitu, dia karena gede ya, kalau kita simpen di luar di bumper ini agak gimana gitu, kurang kurang matching gitu ya, makanya mungkin ya otomatis di dalam gitu. Kalau kayak Wins 8274 dia disimpan di luar, bagus lah, itu jadi nilai plus gitu di penampilan. Cuma ya baik lagi itu harganya lumayan gitu ya. Nah minus ketiga bentar saya mikir dulu, untuk minus ketiga apa ya. Minus ketiga apa ya, ya minus ketiga itu di remote. Mungkin kenapa di remote, karena untuk model winch kayak gini dia kan kalau kita biasanya pakai channel 4 nih, nah ini nih channel 4 nih, kalau kita di setting di channel 4, pas kita majuin ke depan atau ke belakang ya, pas ditekan ininya gitu, dia otomatis putaran si dinamonya langsung cepet nih ya, otomatis dia tadi nggak bisa pelan, nggak bisa cepet gitu, dia hanya ada di settingan utama yaitu kecepatan motor langsung full. Paling cara ngakalinnya kita pakai reducer lagi di sini gitu, berarti nambah biaya lagi sih sebenarnya. Cuma kalau untuk yang Dumbo RC yang udah ada apa namanya, eh, potensi atau pengatur kecepatannya di sini, nah ini bisa diatur nih untuk kecepatan. Jadi untuk apa namanya, si kecepatan penarikan sama pengeluarannya kita bisa atur sesuai gitu. Jadi kalau pada saat kita ingin menariknya pelan, kita bisa atur di sini nih gitu. Kalau pengen pas sudah main atau pas mau ngegulung gitu, pengen cepat, kita bisa atur juga di sini. Jadi otomatis remote itu harus ada potensio, apa yang channel yang memiliki potensio. Kalau kita langsung pakai ini nih, channel 4, sorry, channel 4 ya otomatis langsung kenceng ya. Paling ngakalinnya di sini harus pakai reducer. Untuk reducernya, untuk rasionya saya belum pernah coba juga ya, cuma ya paling rasionya di kisaran 1:40-an lah gitu, atau di bawah. Karena saya ada rasio gear yang di atas 7 itu pas 40 ya, 1:70-an, itu pelan banget untuk motor 1000 kpi. Jadi paling ya di bawah 70 lah, di bawah 70, 1:70, di bawahnya lagi lah. Ini tambahin dulu rasio, otomatis dia akan lebih panjang gitu sih penempatannya, nggak akan simpel ini gitu. Itu aja sih untuk reviewnya yang singkat aja ya. Jadi ini kelebihannya itu adalah di durabilitas, performa, sama biayanya gitu. Jadi kalau perawatan murah ya, paling kita kasih grease karena gearnya ada badak-badak ya atau besar-besar, aman lah gitu. Untuk kekuatannya sendiri jangan ditanyakan lah, ini dinamonya aja segede gini gitu ya. Kalau pengen lebih kuat lagi
tinggal pakai reducer aja gitu. Bisa juga pakai, kalau yang ada budget lebih bisa pakai Vision Pro Mini mungkin ya. Cuma itu kalau pakai Vision Pro Mini mendingan menurut saya pakai Wins 8274 aja sih biar lebih estetik. Cuma kalau untuk yang kaum mending kayak saya pakai Outrunner itu udah pilihan paling oke lah. Cuma mungkin nanti menyesuaikan aja. Cuma kalau untuk Wins sekarang kita butuhnya torsi ya minimal maksimal 1000 kp aja lah. Jadi atau ya di bawah 1000 kp ya. Cuma ya tadi kalau nggak pakai reducer otomatis si remote-nya harus pakai yang ada potensiometernya nih yang kayak gini nih yang biar bisa diatur gitu untuk cepat narik ulurnya itu. Jadi kalau untuk saya untuk yang emang budgetnya minim ya buat main RC ya solusi terbaiknya ini gitu karena ini kuat gitu sama buat nariknya cepet buat ngulurnya cepet kalau pengen pelan bisa disetting pelan gitu kalau nariknya ya bisa menyesuaikan lah gitu ya. Jadi ini sangat worth it selama saya main gitu ya saya pakai model gini ini ini oke sih cuma ya tadi karena gearnya kecil ya otomatis eh, daya tahannya pun ya terbilang lebih singkat daripada yang ini gitu ya. Sama kalau kita mau ganti juga ya jarang ya yang jual dinamo atau gearnya gitu ya kalau enggak ya kita harus beli baru kalau enggak beli baru ya paling kita nunggu servo rusak gitu ya atau beli servo bekas gitu yang udah nggak kepake gitu ya adalah mungkin yang jual-jual gitu yang bekas sudah mati gitu. Nah itu dalam artian mati modulnya bukan mati motornya kalau mati motornya udah nggak bisa dipakai gitu paling kita simpan aja gearnya gitu cuma kalau gear juga kan ini sih jarang ya kalau kayak gini cuma saya pernah pakai yang SPT dia sampai rusak sih bukan cuma rusak itu bukan pakai winch dipakai apa pakai steering jadi pemakaian Servo SPT saya hampir setahun lebih dia rusak di giginya gitu jadi giginya udah pada rontok motor sama modulnya masih aman gitu kalau mau ganti ya harus beli baru otomatis kalau kayak gini sih eh, aman gitu jarang sampai ke rusak dalamannya gitu karena apa si gear dalamannya itu dia udah besar gitu jadi lebih awet yang penting sih bearing sama pelumasan kita harus jaga aja sih ya perawatannya itu aja di bearing sama pelumasan gear-gearnya biar lebih aman aja apalagi ini modelnya kan model apa bukan modelnya lebih peruntukannya buat wheel jadi pemakaiannya juga jarang gitu itu aja sih buat review untuk apa eh, winch gearbox saya gitu ya kalau kalau om pengen apa pakai ini juga tinggal tempel mungkin ya mungkin bisa DM atau komen-komen karena saya juga jual juga kalau ada yang mau gitu cuma kalau pengen yang lebih estetik gitu ya tinggal pasang mungkin bisa beli di One RC itu lebih proper gitu ya lebih propernya gimana lebih apa emang dia peruntukannya untuk winch gitu ya jadi tinggal tinggal pakai aja gitu cuma mungkin ini versi budget murahnya aja gitu tapi kalau pengen yang lebih tampilannya lebih oke biarpun emang ya kemungkinan dipasangnya di dalam juga gitu ya jadi kalau saya lebih pakai yang ini aja lebih murah gitu itu aja sih kalau pakai di One RC itu lebih bagus cuma ya harganya juga lebih bagus juga cuma kalau untuk fungsi sama durabilitas itu ya sama aja karena dalamannya nggak jauh beda bukannya nggak jauh beda sama gitu, dalamannya aja sama harganya aja cuma dia karena didesain pabrikan ya otomatis dia nggak akan ada besi kayak gini kalau besi kayak ini pengen dicabut sih bisa aja tinggal dipotong aja sih jadi dia lebih rapi aja cuma saya nggak cabut aja gitu jadi bisa dipindah-pindah jadi bisa dipindah sini bisa pindah sini gitu lebih fleksibel cuma ini juga nggak kan nggak ganggu juga gitu jadi aman sih jadi kalau pengen yang samaan bisa DM saja nanti
bisa saya bikinin nih buat kalau yang mau ya, kalau yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuma ya tadi kalau pakai kayak channel 4 atau yang udah dimodif besar tunggal, otomatis dia harus pakai reducer lagi ya buat biar si narik ulurnya itu bisa pas gitu ya. Kalau kalau nggak pakai reducer ya otomatis harus pakai model kayak gini nih. Nah, kayak gini nih harus diputar-putar. Ini udah saya ganti apa potensionya pakai potensio yang 5K. Nanti untuk tutorial pemasangannya nanti ada di video saya berikutnya mungkin atau selanjutnya ya. Jadi itu aja untuk review sama apa plus minus dari gearbox Queens RC saya sih. Sama satu lagi mungkin ya untuk dudukannya ini saya bikin sendiri. Jadi ya kembali lagi ke apa kreativitas om-om gitu buat apa pasang widthnya. Jadi dia nggak ada dudukan khusus ya. Jadi menyesuaikan aja dengan body sama kit yang om-om pasang gitu. Jadi mungkin saya hanya sediain eh, widthnya aja gitu. ISC-nya juga kayak saya jual sih. Jadi kalau yang mau bisa DM saya, DM saya nanti kita ngobrol atau gimana atau ada yang mau ditanyain seputar width ini bisa komen-komen aja gitu ya. Oke, itu aja video singkat buat review Wins Gearbox RC saya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.